Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini anak-anak Umi kita akan melanjutkan cerita tentang Rasulullah dengan program Sirah Nabawiyah for Kids. Jadi hari ini kita akan mengenal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari keturunan mulia. Qusay adalah anak cucu Adnan yang merupakan keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah pada usia 25 tahun dengan Bunda Khadijah binti Khuwailid yang berusia 40 tahun. Dari Bunda Khadijah, Rasulullah dikaruniai putri dan putra. Kedua putra beliau, Qasim dan Abdullah, meninggal ketika masih kecil, sedangkan keempat putri beliau tumbuh dewasa. Putri beliau yang pertama adalah Zainab. Zainab lahir 23 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Zainab menikah dengan Abu Al-As bin Rabi. Mereka memiliki dua orang putra-putri bernama Ali dan Umamah. Zainab wafat di usia 31 tahun di bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah. Selanjutnya Ruqayyah. Ruqayyah ini lahir 22 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan dan dikaruniai seorang putra bernama Abdullah. Ruqayyah wafat di Madinah tahun 2 Hijriah saat berusia 24 tahun. Saat itu Rasulullah SAW baru saja pulang dari perang Badar. Putri selanjutnya bernama Ummu Kulsum. Ummu Kulsum lahir 19 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Dia menikah dengan Utsman bin Affan setelah kakaknya Ruqayyah wafat. Ummu Kulsum wafat tahun 9 Hijriah saat berusia 28 tahun. Tepatnya ketika Rasulullah SAW baru memenangkan perang Tabuk. Selanjutnya putri beliau adalah Fatimah. Fatimah lahir 18 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan dia karuniai putra-putri Hasan, Husain, Ummu Kulsum dan Zainab. Fatimah wafat tahun 11 Hijriah. Fatimah satu-satunya putri yang menyaksikan ayahnya wafat. Anak-anak lain yang tinggal bersama keluarga Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah dan putri-putri Bunda Khadijah dari pernikahan sebelumnya. Sekarang kita akan mengenal istri-istri Rasulullah SAW. Istri yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. 25 tahun lamanya Bunda Khadijah mendampingi Rasulullah dengan segenap cinta dan keikhlasan tiada terhingga. Bunda Khadijah merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan perempuan manapun di dunia. Itu semua karena Bunda hidup dalam cahaya kenabian dan menjadi bagian terpenting dalam proses lahir dan berkembangnya Islam. Tahun 10 Ramadan, tahun 10 kenabian, saat berusia 65 tahun Bunda Khadijah wafat. Bunda Khadijah dimakamkan di Ma'lah. Hanya berselang sebulan lebih dari wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah. Rasulullah SAW begitu berduka hingga tahun itu dikenal dengan sebutan Amul Huzni atau tahun duka cita. Rasulullah SAW memiliki hak istimewa dari Allah yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Beliau boleh memiliki lebih dari 4 istri. Akan tetapi ketika Bunda Khadijah masih hidup, Rasulullah tidak memiliki istri yang lain. Setelah Bunda Khadijah wafat, Rasulullah SAW baru menikah lagi. Istri beliau selanjutnya bernama Sauda. Sepeninggalan Bunda Khadijah, Rasulullah SAW menikah dengan Bunda Sauda. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Bunda Sauda sudah menikah dengan Sakran bin Amr. Namun suaminya meninggal ketika di Habasyah ketika hijrah. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Bunda Khadijah memiliki tujuan yang mulia, ingin melindungi dirinya setelah suaminya meninggal. Beliau juga memberikan perlindungan dari perlakuan kasar keluarganya setelah Bunda Sauda memiliki Islam. Bunda Sauda wafat di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-54 Hijrah. Selanjutnya adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah adalah putri sahabat terbaik Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Bunda Aisyah satu-satunya
perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan masih gadis. Bunda Aisyah adalah perempuan yang sangat cerdas, banyak meriwayatkan hadis sepeninggalan Rasulullah. Bunda Khadijah wafat pada tahun 58 Hijriah 17 Ramadan dan dimakamkan di Baqi. Selanjutnya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Sebelumnya suami Hafsah, Hunais binti Huzafah, meninggal akibat luka-lukanya yang dideritanya pada perang Uhud. Bunda Hafsah wafat di Madinah tahun 45 Hijriah saat berusia 60 tahun dan dimakamkan juga di Baqi. Selanjutnya adalah Zainab binti Khuzaimah, menikah dengan Rasulullah SAW setelah suaminya wafat. Suaminya bernama Ubaidah bin Al-Haris, syahid dalam perang Badar. Bunda Zainab wafat setelah 3 atau 4 bulan menikah dengan Rasulullah pada tahun 4 Hijriah. Rasulullah SAW mensolatkan dan memakamkannya di Baqi. Julusan Bunda Zainab adalah Ummul Masakin atau ibunya orang-orang miskin karena kasih sayangnya kepada orang miskin. Selanjutnya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah binti Abu Umayyah adalah seorang ahli fikih yang cerdas. Suaminya Abu Salamah wafat dan meninggalkan 4 orang anak. Rasulullah SAW kemudian menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah wafat di Madinah tahun 59 Hijriah saat berusia 84 tahun dan dimakamkan juga di Baqi. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang paling akhir meninggal dunia. Selanjutnya adalah Zainab binti Jahsy. Rasulullah menikah dengan beliau adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan hukum jahiliyah masyarakat Arab tentang anak angkat. Ya, Bunda Zainab sebelumnya adalah istri dari anak angkat tersayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Zaid bin Haritsah. Setelah diceraikan oleh Zaid, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui surat Al-Ahzab ayat 37 agar Rasulullah menikahinya. Bunda Zainab wafat tahun 20 Hijriah saat berusia 53 tahun. Bunda Zainab dimakamkan di Baqi. Selanjutnya adalah Zuwairiyah binti Haris. Bunda Zuwairiyah adalah putri dari pemimpin Yahudi Bani Mustalik. Pernikahan ini menyebabkan ayah dan Bunda Zuwairiyah, keluarga serta kaumnya tertarik untuk masuk ke agama Islam. Bunda Zuwairiyah wafat pada tahun 56 Hijriah saat berusia 70 tahun. Selanjutnya adalah Ummu Habibah binti Abi Sofyan. Sebelumnya Ummu Habibah adalah istri dari Ubaidullah bin Jahsy. Ubaidullah meninggal karena sakit di Habasyah. Raja Najasyi meminang Ummu Habibah untuk Rasulullah SAW. Ayahnya Abu Sofyan saat itu adalah musuh umat Islam. Setelah pernikahan itu, sikap Abu Sofyan lebih lunak terhadap kaum muslim. Ummu Habibah wafat pada 44 Hijriah. Selanjutnya adalah Maimunah binti Al-Harits. Maimunah adalah seorang janda yang terkenal dengan ketaatan dan ketakwaannya. Bunda Maimunah sangat memelihara silaturahim. Rasulullah SAW menikah dengan beliau setelah menunaikan umroh qada. Bunda Maimunah wafat tahun 61 Hijriah. Selanjutnya adalah Safiyah. Bunda Safiyah ini adalah putri dari pemimpin Bani Nadir yang sangat terhormat. Awalnya Bunda Safiyah adalah tawanan perang Khaybar. Bunda Safiyah wafat tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Nah, anak-anak Umi yang dirahmati Allah, banyak dari istri-istri Rasulullah ini dimakamkan semuanya di Baqi. Istri beliau yang lain adalah Maria Al-Qibtiyah. Dari Bunda Maria ini, Rasulullah memiliki 1 orang anak bernama Ibrahim. Ibrahim meninggal di saat usia 10 tahun. Rasulullah SAW suami, ayah, dan kakek yang baik. Rasulullah lah contoh yang sempurna di dunia dan di akhirat. Mungkin itu aja silsilah keluarga dekat Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.